Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menghitung kadar zat. Apa sih yang dimaksud dengan kadar zat? Kadar zat dalam campuran adalah suatu satuan yang menunjukkan banyaknya kandungan suatu zat tersebut di dalam suatu campuran. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang memisahkan zat dalam campuran. Nah, setelah dipisahkan, maka kita bisa menghitung berapa sih kadar dari zat tersebut dalam campuran tersebut. Mengapa menghitung kadar zat ini penting? Saya punya analogi seperti ini. Misal saya adalah seorang pengusaha tambang, di mana saya punya sebuah lahan pertambangan. Nah, di lahan pertambangan ini saya mengandung di lahan pertambangan ini dipercaya mengandung unsur Fe atau besi. Sebagai seorang pengusaha, tentunya saya harus tahu berapa sih kandungan dari besi tersebut di dalam lahan tersebut. Kalau saya tidak tahu, maka saya tidak bisa itu menentukan apakah nanti saya akan mengalami keuntungan atau kerugian, karena saya tidak tahu berapa besi yang akan saya dapat ketika saya menambang lahan tersebut dan berapa biaya yang diperlukan untuk pertambangan tersebut. Tentunya ketika kita tahu berapa kadar besi yang ada di dalam lahan tersebut, kita bisa menghitung berapa biaya produksinya dan berapa keuntungan yang akan kita dapat. Analogi selanjutnya, misal saya bekerja sebagai seorang analis di sebuah industri makanan. Industri makanan ini memproduksi produk yaitu biskuit. Nah, biskuit sebelum beredar harus masuk spesifikasi standar dari SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah, parameter-parameter yang ada di SNI atau kandungan-kandungan biskuit menurut SNI ini sudah diatur oleh pemerintah sehingga konsumen yang mengkonsumsi dari biskuit tersebut bisa aman. Jika kandungan zat-zat yang ada di dalam biskuit tersebut tidak sesuai dengan SNI, tentunya biskuit tersebut tidak bisa diedarkan di pasaran, sehingga kita atau industri kita akan mengalami kerugian. Nah, itulah pentingnya kita menghitung kadar zat. Untuk memisahkan zat-zat secara kimia nanti akan dibahas di pelajaran kimia analisis atau praktikum di jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan untuk memisahkannya secara fisika sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, terus bagaimana cara menghitung kadar zat? Ini rumus yang digunakan untuk menghitung kadar zat. Kadar zat biasanya dihitung dalam satuan persen dan satuan BPJ atau bagian per 1 juta, atau bisa disebut juga ppm atau part per million. Nah, rumus untuk menghitung persen dari suatu zat, zat A sama dengan massa atau volume zat A dibagi dengan massa atau volume total campuran dikali 100%. Untuk kita menghitung BPJ, ini BPJ atau ppm zat A, maka sama dengan massa atau volume zat A dibagi massa atau volume total campuran dikali 10 pangkat 6. Nah, yang perlu diperhatikan di sini antara massa zat A dengan massa total campuran ini harus sama satuannya. Jika massa zat A-nya menggunakan kilogram, maka massa campurannya juga harus menggunakan kilogram. Begitupun kalau volume, jika menggunakan mililiter, juga total campurannya juga harus mililiter. Kalau liter. Jadi satuannya harus sama. Ketika tidak sama, harus dibuat sama menggunakan satuan-satuan yang telah kalian pelajari di matematika atau di fisika. Yang perlu diperhatikan lagi, kalau zat A-nya itu dalam satuan massa, maka total campurannya juga harus massa. Begitupun kalau volume. Nah, sebagai contoh, ini saya ada contoh. Contoh pertama, sebanyak 10 gram gula dilarutkan ke dalam 250 gram air. Berapakah kadar gula di dalam larutan tersebut?
Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita tulis dulu kalimat matematikanya. Yang diketahui di sini ada massa gula yaitu 10 gram dan massa air adalah 250 gram. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kadar gula dalam larutan gula tersebut. Untuk menjawabnya, maka tulis dulu persen gula sama dengan massa gula dibagi massa larutan dikali 100%. Kita masukkan angkanya, mana massa gulanya 10 gram, massa larutannya karena gula itu dilarutkan ke dalam air, maka massa larutan adalah penjumlahan dari massa gula dan massa air, yaitu 10 ditambah 250 dikali 100%. Hasilnya adalah 3,85%. Untuk contoh soal selanjutnya, jika kadar gas xenon pada udara bersih adalah 0,08 ppj atau bagian per 1 juta atau bisa disebut juga 0,08 ppm volume, berapakah volume xenon dalam 100 liter udara bersih? Kita tulis dulu kalimat matematikanya. Diketahui kadar xenon dalam udara bersih adalah 0,08 ppj volume dan volume udara bersihnya adalah 100 liter. Dan yang ditanyakan adalah berapakah volume xenon dalam 100 liter udara bersih tersebut. Maka kita tulis dulu rumusnya, BPJ xenon sama dengan volume xenon dibagi dengan volume udara bersih dikali 10 pangkat 6. Kita masukkan angka-angkanya di mana BPJ volumenya ada xenon itu 0,08, volume xenon yang ditanyakan dan volume udara bersihnya adalah 100 liter dikali 10 pangkat 6. Maka volume xenon sama dengan 0,08 dikali 100 liter dibagi 10 pangkat 6 dan didapatkan volume xenon adalah 8,0 dikali 10 pangkat negatif 6 liter. Nah, cukup sekian video kali ini. Kalian harus belajar secara mandiri, banyak contoh-contoh soal di internet. Nanti juga akan ada soal dari saya untuk belajar. Ada kurang lebihnya saya maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.